wa rabi'uha talaki basyaratai zakarin wa unsa walau bila syahwatin wa in kana ahaduhuma mukrohan aw mayitan lakin la yang kudu maiti wal muradu bil basyari huna ghairu sya'ri was sinni wal zukri qalahu syekhuna ghairu batinil aini wa dzalika liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa aila mastum. Dan bermula yang keempat yang membatalkan wudu adalah talaki bertemu basyarotai dua kulit laki-laki dan perempuan, dan walaupun dengan tiada syahwat, dan walaupun ada salah satu keduanya dipaksa atau mayit, akan tetapi tidak batal wudu mayit. Kajian yang terakhir yang membatalkan wudu adalah menyentuh zakar atau komandan. Dan sekarang adalah bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, artinya yang halal dinikahi. Kalaupun tidak dengan syahwat, kalaupun yang kita sentuh itu mayit, tetap saja batal wudhu orang yang menyentuh mayit tadi. Lalu bagaimana mayitnya? Lakin layang kudu mayit, akan tetapi tidak batal wudhu si mayit. Bertemu kulit, dalilnya apa? Aula mastumun nisa, atau menyentuh oleh kamu akan nisa. Semalam yang dipakai kalimatnya masu zakaron falyatawaddo dalam hadis, menyentuh masun. Kalau ini la mastumun nisa, artinya menyentuh juga. Disinilah ada perbedaan masun dan lam sun, sehingga para ulama berbeda pendapat pula dalam hal yang membatalkan wudu. Yang dimaksud kulit bukan rambut. Kalau rambut yang disentuh atau gigi atau kuku, maka itu tidak batal. Begitupun semalam yang dipegang itu zakar adalah kufahnya kan. Semalam kan nggak batal kan, ujungnya yang dijengang atau zipun atau ujung kemarin perempuan. Laki-laki perempuan Sama. Zipun itu. Memegang, bersentuh ke kulit laki-laki dan perempuan. Bahasanya dalam Al-Quran aula mastumun nisa. Barangkali di sini kita bahas sedikit tentang perbedaan masun dan lamsun, agar bisa menangkis atau menjawab bila mana ada orang menyatakan itu hadis menyentuh zakar tak batal. Kan bisa kita lihat hadisnya masun atau lamsun misalnya, atau kita bisa memakaikan kalimat tuh mana yang dikatakan
lamsun dan masun. Iklam, ketahuilah olehmu, annal lamsa yukhaliful masa, sesungguhnya lamsun itu berbeda ia dengan mas dalam beberapa perkara. Yang dikatakan lamsun secara arti bahasa Indonesia menyentuh, ya kan? Iya. Masun menyentuh juga. Lalu di mana perbedaannya? Kan begitu. Kalau lamsun la yakunu illa baina sakhsoi, yang dikatakan lamsun itu tidak terjadi kecuali di antara dua orang, itu namanya lamsun. Tidak terjadi Kecuali di antara dua orang. Oh, itu lamsun. Jadi kalau masun itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita pegang zakar itu namanya masun, sendirian ya kan, bukan lamsun. Tapi kalau bersentuhan dengan kulit ini dua orang, itu namanya lamsun. lamsun, bukan masun. Itu yang pertama ya. Wal masu la yustarotu fi zalik, sedangkan masun tidak disyaratkan mesti dua orang. Kita sendiri aja. Ini pegang Bayu tuh. Bayu. Itu namanya masun. Masun. Ya, biar nggak pegang kali. Ya, jadi Kiai kan sendirian tadi kan. Nah, Terpegang dimaksud itu kalau tadi kufahnya itu nggak batal, ya kan? Ini pokoknya utuh gitu. apanya? Yang itu center tadi lah. Wah, iyalah, Ah. tapi semalam utuh masih dikatakan dia bakar. Kalau sudah dicincang pula, nah itu kan bukan dikatakan bakar lagi, tapi debu. Tapi kok tersenggol? Kalau disenggol gini namanya bukan dengan telapak tangan, itu namanya lamsun. Lamsun itu tidak batal. Makanya inilah kita tengok ya. Iya. Ini belum selesai Oh, soalnya. iya, saya kira udah. Wa minha annal lamsa syartu, annal lamsa bermula lamas, syartu ikhtilafun naw'i, bermula lamsun syaratnya adalah berbeda macamannya atau berbeda jenisnya. Jadi kalau lamsun itu harus berbeda macamannya, tidak satu macam. Kalau lamsun berarti laki-laki perempuan, dikatakan lamsun. Kalau sama-sama jeruk Enggak lah. itu jeruk menyentuh jeruk misalnya, Iya. laki sama laki-laki, Iya, nah itu namanya Mas- masun, bukan masun. lamsun. Wal masu la yustarotu fihi zalik, sedangkan masun tidak disyaratkan harus berbeda nau'nya, macamannya, cabangnya. Cabang. Terus wa minha annal lamsa yakunu bi ayyi maudi'in minal basyarati. Sesungguhnya lamas adalah terjadi mana tempat mana saja, tidak khusus kalau lamsun, mana saja bersentuhan atau dipegang lawan jenis itu namanya lamsun. Katakanlah misalnya apa yang dipegangnya, entah tangannya, entah mukanya, Iya. entah kakinya, Pokoknya kulit. itu namanya Langsung. lamsun. Lalu masuk, wal masu la yakunu illa bi bautinil kafi, sedangkan masun itu tidak terjadi kecuali harus dengan telapak tangan. Oh, ini ya. Masun. Masun itu ya. Nah, itu baru masun. Kalau gini enggak lagi kan? Bukan. Ini ya.
Jadi kalau diginikan bayo itu nggak apa-apa. Iya, tersentuh begini bayo tuh. tersentuh. Tapi kalau gini tersentuh ya tak gitu. Batal. Bayo tuh batal lah ya. Batal karena namanya masun. Iya. Kalau gini lamsun. Tapi ini tangan kan, bukan kaki. Ada kaki, ada pertanyaan orang kiai, kakinya. Tapi dia bilang tadi Nah. masun itu telapak batin telapak tangan. Oh. Kaki ya bukan telapak tangan, telapak kaki namanya. Wal masu la yakunu illa bi batul kafi. Nah. Sedangkan masu itu tidak terjadi kecuali dengan batinnya atau telapaknya tangan. Wa minha, ya kan? Iya. Annal lamsa yakunu fi ayyi maudi'in minal basyarati wal masu la yakunu illa fil farji khosotan. Bukan, sesungguhnya masu katanya dari awal terjadi ia pada tempat mana saja dari kulit. Tuh. Sedangkan masun tidak terjadi kecuali hanya dengan farji tertentu, zakar. Jadi kalau kita pegang pun begini tangan, itu namanya bukan masun. Dia yang dikatakan masun itu harus bayo itu dipegang, zakar. Itu mas. Itu masun. Berarti kalau kita pegang gini, itu namanya bukan masun. Tangan orang selain zakar. Oh ya, selain jakar bukan masun. Bukan masun, tapi lamsun. Langsung. Tapi kalau Bayo itu dipegang, iya, bayo yang bersangkutan lah, yang memegang lah. pegang, Ah, itu namanya masun. maksud. Tapi pakai ini kan? Iya, Kayak gini enggak iya, batal. itu lamsun. Lamsun. Jadi kalau masun itu harus pakai telapak tangan dan digunakannya kepada Bayo tuh. bayu itu. Raja. Iya, iya, iya. Itulah Ustaz. Jadi kalau ini sedikit aja pun batal. Misalnya bayo ujung bayo tuh ujung ya segala yang situ. yang disentuh dengan ini. Iya, segala bersentuh inilah ini. Aja banyak. Itulah segala yang bersentuh ketika disatukan itulah yang membatalkan. Ini mana? Ini. Ayo ya, coba satukan. Ah. Nah, ini. Ya, satu tuh. Berarti ini kan nggak nyatu ini. Oh iya. Berarti kalau ini nggak batal, kalau gini kan. Oh, pinggir bayo tuh nggak batal. Bukan Gimana ini tangan ini, segala yang bersatu ini kena kepada bayu itu yang batalkan. Oh, yang ini berarti batal. Nah itu. Oh. Nah, selama bersatu lah. Pokoknya ujung bayo itu pun apa aja Nah, pokoknya ini kalau ininya. ini, nah ini berarti ini enggak. Ah, enggak. Kenapa nyatu? Oh. Ditunjuk-tunjuk gini kan. Ah, iya. Berarti gini bayo tuh ininya nggak kena, nggak batal. Batal. Oh. Itu namanya Nah, langsung. maksud saya gini kayak Nah. ini yang kita pakai tapi ujung bayo tuh paham Ya, kayak batal lah. batal kan Kalau Nah, itu kecuali maksudku. kulpa, kalau kulpa enggak lah. Oh, kulpa Semalam kan enggak. kulpa yang dipotong tuh, Oh, itu kan enggak batal. nggak batal ya. Itu kulfa namanya. Semalam Iya. pernah dibahas itu. oke Ya kan? ya gini Nah, ya disitulah pentingnya perbedaan masun dan lamsun, sehingga para ulama pun berbeda pendapat kadang-kadang. Bagi Oh. orang yang tidak membedakan, bisa bedakan masun dan lamsun, maka disinilah kadang-kadang terjadi perbedaan, kekacauan. Kenapa? Karena dia tidak tahu masun dan lamsun, sedangkan artinya tetap saja menyentuh. iya. Sentuh zakar batal enggak katanya? Iya. Apa jawabannya? Bisa basah, bisa Tidak ya tidak. tergantung ini tadi Nah itu maksud tadi, iya. kalau masun ente pakai batal, kalau lamsun enggak. Loh, aku pusing pula katanya. Kenapa? Lamsun aku enggak tahu apa. Nah, Lemas bilang gitu. Lamsun kan lemas. cuman yang pertanyaan kawan tuh kan kaki padahal ini tangan yang Jangan, ya kan? kaki enggak ikut lah Nggak pula. ikut lah, iya. kan? mau ininya pun mau di belakang Kalau kaki namanya manggarut namanya bukan. Ya Pak lagi. Astagfirullah. Nah, Iya. itu. Oke, ya. Jadi yang terakhir berasa ini ya. Kemudian seterusnya lah ya. Iya, iya. Wa minha annau fil lamsi yantakidu wudu'ul lamsi wal malmus. Begini Ustaz. Kalau lamsun tu membatalkan ia wudu al-lamsi akan wudu lamas.
lamas, orang yang menyentuh, wal malmusu, dan orang yang disentuh. Jadi kalau masun itu dua-duanya batal, Ustaz. Kalau masun dipakai, ini gini. Misalnya saya laki-laki, saya perempuan, gini tuh. Ini namanya mas, lamsun. Ini wudu Ustaz batal, aku batal. Tapi kalau misalnya masun dia, misalnya ini kemaluan Ustaz, dipegang dokter gini, yang batal wudu dia, wudu Ustaz enggak. Oh gitu. Itu. Nah, itu namanya masun. Kalau gini diginikan yang tangan Dia sendiri berarti yang batal, iya, yang memegang itu. Iya, itu namanya masun, lamsun. Iya lah Kiai, karena dia menyentuh pakai ini tadi. Nah, itulah tadi. Oh. Tapi kan itu nggak batal, Iya. cuma goli-goli doang. Iya, saya nggak batal. Nggak batal. Karena dia menyentuh pakai ininya Iya. tadi ya kan. Ah. Oh. Iya, soal bisa. Sampai segitunya ya. Wapil masih yuhtasu bil masih katanya. Sedangkan kalau masu itu tertentu batalnya kepada orang yang megang tadi, min hasil masih, daripada arah-arah dia sentuh. Itulah tadi pegang. Dokter pegang sunat anak, dipegangnya antar kawan. Batal untuk dokter. Si anak langsung enggak. Atau yang dewasa udah apa dia kan, udah apa namanya, mualaf. Segini Disunat, iya, disunat dia. Sunat dia. Kan dipegang dokter Balut dulu. dia. Oh, muat besar kali kata dokter. Pakai ini. Batal dok, dokter. Dokter itu si kawan tidak. Tidak. Itu namanya masun. Disitulah kita bisa memakaikan masun dan lamsun tadi. Kalau langsung dipakainya pasti nggak batal. Langsung dipakainya. Nggak batal. Karena lamsun itu kan berarti memegang, bukan pakai Telapak tangannya. lapangan. Gini. Gini. Atau begini, kalau masun itu tadi kan masun, dia hanya tertentu kepada telapak tangan. Iya. Sedangkan lamsun itu tidak tertentu. Jadi kalau gini nanti namanya lamsun. Dan itu nggak batal. Nggak batal. Dua-dua nggak batal ya kan, orangnya nggak batal ya. Ya, Si dokter nggak batal, yang tersentuh pun nggak Ya. batal. laki-laki dua-duanya pula.